wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, saya dari Prodi Informatika akan mempresentasikan makalah yang bertema agama Islam dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas urusan masalah yang pertama, yaitu pengertian agama Islam. Apa itu agama Islam? Agama Islam secara etimologis atau bahasa itu diambil dari kata bahasa Arab salama, yang artinya selamat atau sentosa. Dari kata itu terbentuklah kata aslama yuslimu islaman, yang artinya menyerahkan diri atau tunduk atau patuh kepada Allah. Islam secara terminologi adalah agama yang ajarannya berupa tauhid, diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad, diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Itu pengertian Islam secara istilah. Dan ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna, menyeluruh, yang ajarannya berupa tata cara beribadah kepada Allah maupun berinteraksi kepada lingkungannya. Itulah pengertian Islam secara etimologis atau bahasa dan terminologis secara istilah. Dan sedangkan Islam secara syar'i maksudnya ialah pengertian Islam dari firman Allah ataupun hadis Nabi Muhammad. Itu ada banyak sekali. Dan salah satunya ada di Quran surat Ali Imran ayat 85 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairu islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fi akhirati minal khasirin, yang artinya adalah, dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah agama diterima daripadanya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Itu pengertian Islam menurut firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Dan Islam menurut hadis, yang hadisnya tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya itu sangat panjang, artinya juga sangat panjang. Intinya hadis tersebut ketika Malaikat Jibril menyamar sebagai seorang laki-laki, dan Malaikat Jibril menanyakan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, apakah Islam itu?" Islam ialah ketika engkau bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji di Baitullah ketika engkau mampu. Itulah Islam menurut hadis. Demikian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata atau ucapan. Selebihnya dipersilakan pada Ramasuna untuk meneruskan presentasi berikut ini. Sekian dari saya, dari Taufiq Hidayah, Waridul Inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramasana dari Prodi Informatika. Di sini saya ingin menyebutkan dengan benar atau menjelaskan mengenai mengenai agama Islam dan ruang lingkup. Islam pada hakikatnya adalah aturan atau undang-undang Allah yang terdapat dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya, yang meliputi perintah dan larangan serta petunjuk supaya menjadi pedoman hidup dan kehidupan umat manusia guna kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Secara umum aturan itu dibagi menjadi 3 hal pokok, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Terutama yang ingin saya bahas di sini mengenai akidah. Akidah secara etimologis atau bahasa adalah ikatan atau sangkutan, bentuk jamaknya ialah akaid. Sedangkan akidah secara terminologi atau istilah adalah keyakinan hidup atau lebih khas lagi iman. Terutama sekali yang termasuk bidang akidah ialah rukun iman yang ke-6, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan qadar dan qadir. Yang kedua, saya ingin menjelaskan mengenai syariatnya. Syariah secara etimologis atau bahasa adalah jalan. Sedangkan syariat secara terminologi atau istilah adalah peraturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan 3 pihak Tuhan, sesama manusia dan alam seluruhnya. Peraturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan disebut ibadah, dan yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam seluruhnya disebut muamalah.
muamalah dapat dirinci lagi sehingga terdiri dari munakahat atau yang disebut perkawinan, tijarah atau yang disebut hukum niaga, dan ganimah yang disebut harta rampasan perang dan tawanan. Dan yang ketiga, saya ingin menjelaskan mengenai akidah. Akhlak. Akhlak secara etimologis atau bahasa adalah berasal dari bahasa Arab jamat yang artinya perangai atau tabiat. Sesuai dengan arti bahasa ini, maka akhlak adalah bagian ajaran Islam yang mengatur tingkah laku perangai manusia. Ibnu Maskawai mendefinisikan akhlak dengan keadaan jiwa seseorang yang mendorong melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran. Berikut yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan, dan untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Yanuar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuar Arif Ranggana dari Prodi Informatika. Saya di sini akan menjelaskan tentang karakteristik agama Islam. Yang pertama, Rabbaniyah. Karakter agama Islam yang pertama ialah Rabbaniyah, yang memiliki arti bahwa Islam merupakan agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak membuat agama ini, melainkan hanya menyampaikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 1-3 yang artinya Alif Lam Mim. Turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya adalah dari Tuhan semesta alam. Tetapi mengapa mereka orang kafir mengatakan dia Muhammad mengada-adanya? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka orang yang memberi peringatan sebelum kamu, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Yang kedua, insaniyah. Karakteristik Islam kedua adalah insaniyah, artinya bahwa Islam memang Allah jadikan pedoman hidup bagi manusia yang sesuai dengan sifat unsur kemanusiaan. 3. Syumuliyah, artinya bahwa Islam merupakan agama yang universal yang mencakup segala aspek kehidupan manusia. Kelengkapan ajaran Islam itu nampak dari konsep Islam dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari urusan pribadi, keluarga, masyarakat, sampai dalam persoalan berbangsa dan bernegara. Allah berfirman dalam QS An-Nahl ayat 89 yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. 4. Al-Wasatiyah atau Al-Tawazun, pertengahan atau moderat. Wasatiyah memiliki arti bahwa Islam merupakan agama yang bersifat moderat, agama yang mengajarkan pada pemeluknya agar tidak condong pada kehidupan materi saja, akan tetapi dapat memperhatikan keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat, spiritual dan material. Ini bersesuaian dengan maksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah 185 yang artinya, Allah menghendaki untuk kamu kemudahan dan tidak menginginkan. Karakteristik lain dari ajaran Islam adalah wakiyah. Realistis ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang dapat diamalkan oleh manusia atau dengan kita dapat direalisir dalam kehidupan sehari-hari. 6. Al-Wudhu, terang atau jelas. Karakteristik ini penting lainnya dari ajaran Islam adalah konsepnya yang jelas atau Al-Wudhu. Jelaskan konsep Islam membuat umatnya tidak bingung dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Bahkan pertanyaan umat manusia tentang Islam dapat dijawab dengan jelas. 7. Al-Takamuliyah, integrasi. Karakteristik Islam Al-Takamuliyah
memiliki arti integrasi, yaitu bahwa agama Islam mengajarkan penganutnya untuk mengimplikasikan integrasi semua hal ke dalam ruh Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan selebihnya saya persilahkan kepada Saudara Muja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan makalah tentang agama Islam. Fungsi agama Islam. Agama Islam hakikatnya adalah sistem keyakinan, prinsip-prinsip, hukum serta petunjuk perilaku manusia yang didasarkan pada Al-Quran, hadis. Berdasarkan hal ini, Islam paling tidak mempunyai 4 fungsi. Pertama, Islam berfungsi sebagai tuntutan bagi manusia agar memiliki akhlak al-karimah, berangai yang mulia dan terpuji. Rasulullah Shallallahu bersabda, sesungguhnya diutus menyempurnakan akhlak mulia. Kedua, agama Islam itu berfungsi sebagai jalan untuk menggapai keselamatan, ketenangan dan kedamaian serta keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Tak satu pun ajaran dari Islam, baik perintah maupun larangan, yang bertujuan untuk menciptakan kerusakan di muka bumi ini. Ketiga, Islam mengandung ajaran-ajaran yang madorat, seimbang dan lurus atau al-din. Islam menyampaikan antara urusan dunia dan akhirat